Halo semuanya, kembali lagi bersama Siradek. Nah, di video kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Saiboksi. Film ini rilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan kisah cinta seorang mahasiswa yang sedang kesepian. Bisa dibilang ia adalah cowok sabun yang selalu menghabiskan sabun 12 lusin per minggunya. Secara tidak sengaja, ia bertemu dengan gadis yang begitu cantik pakai BGT. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan ini hanyalah spoiler. Akan lebih baik jika kalian sudah menonton film aslinya. Suatu hari terlihat seorang laki-laki yang bernama Sasuke Jamet. Ia sedang berbelanja di sebuah mall. Ia melihat seorang wanita yang berpakaian aneh yang bernama Haruka. Di sini, Haruka secara diam-diam mengambil pakaian lalu menggantinya. Jamet yang penasaran, ia pun mengikutinya dan menunggunya. Saat Haruka keluar dari ruang ganti, Jamet sangat terpana oleh kecantikan seorang Haruka. Kecantikannya tidak kalah dengan lawan mainnya kakek legend. Jamet yang selalu sendirian merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba Haruka datang yang mengikuti Jamet. Ia pun langsung duduk di meja makannya. Haruka yang lagi diet sayur, ia memesan makanan sangat banyak. Jamet hanya terdiam melihat nafsu makannya Haruka seperti bulldozer, melahap semua makanan yang ada di depannya. Setelah selesai makan, Jamet yang cowok kere ia kaget melihat tagihan yang harus ia bayar. Tapi Haruka menyuruh Jamet menunggu di luar. Dia yang akan membayarnya. Saat Jamet sudah di luar, Haruka yang berlari dari dalam menyuruh Jamet untuk segera kabur. Karena Haruka tidak membayarnya. Setelah mereka berdua lolos, Haruka menyuruh Jamet untuk memejamkan matanya. Lalu Haruka berjalan perlahan. Saat sudah sampai di bawah, ia menyuruh Jamet untuk membuka matanya. Haruka pun langsung pamit ke Jamet. Kini hari-hari Jamet kembali seperti biasa, menjadi cowok sabun. Ia selalu pergi ke mall berharap bisa bertemu lagi dengan Haruka. Hingga 1 tahun berlalu, Haruka datang lagi dari masa depan. Jamet yang sedang merayakan ulang tahunnya sendirian. Di sini, Haruka datang menemui Jamet. Saat Haruka sedang merayakan ulang tahunnya Jamet, tiba-tiba ada laki-laki yang sedang mabuk dan membuat ribut. Hingga Jamet membawa Haruka pergi ke rumahnya. Saat mereka sudah sampai di dalam, Haruka kemudian menghubungkan Jamet yang sudah berada di masa depan. Ia memberitahu Jamet bahwa dirinya sengaja mengirimkan robot yang ia ciptakan 65 tahun dari sekarang untuk menjaga dirinya. Jamet yang terkejut, ia pun bertanya kepada Haruka. Lalu Haruka menjelaskan semuanya. Setelah mengetahui semuanya, Jamet yang sudah capek bermain sabun, ia pun dengan malu-malu menanyakan ke Haruka, "Jika kamu hampir sama seperti manusia, pasti kamu bisa ditanami benih ajaib." Haruka yang mengerti maksud Jamet, ia pun disuruh maju. Lalu, Haruka memberikan Jamet terapi kejut, hingga Haruka menyuruh Jamet untuk cuci muka. Jamet yang penasaran bencana apa yang dimaksud oleh dirinya yang di masa depan, ia pun bertanya. Tapi, Haruka tidak memberitahukan Jamet karena dia tidak boleh memberitahukan Jamet masa depan. Pagi harinya, saat Jamet berangkat ke kampus, Haruka yang melihat Jamet berjalan dengan lambat, ia pun langsung menggendong Jamet dan berlari sampai ke kampus. Sedangkan temannya Jamet yang bernama Sato, ia terkejut melihat Jamet yang sudah sampai duluan. Ketika mereka sedang makan, Sato mencoba merayu Haruka, tapi Haruka tidak menghiraukannya, hingga mereka menjalani hari-hari yang sangat bahagia. Berasa mereka hidup di dunia ini hanya berdua. Makhluk-makhluk yang lain hanyalah sebagai pemanis dan pelengkap untuk mereka berdua. Sensei. ガールフレンドはとっても美人なんですね。とっくの昔に新しい町になって今は尻も
どうしたの？ありがとう。後から聞いたんだけど、僕のおばあちゃんは Hingga suatu hari Jamet yang sedang sakit melihat berita di TV ada seorang laki-laki yang sedang menyandera seorang guru dan siswi. Jamet yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung sabun, rajin menghabiskan sabun, dia yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa melihat kejadian tersebut lewat TV. Tiba-tiba Haruka datang membantu dan menangkap pelakunya. Jamet pun sangat terharu, dan ketika Haruka sudah kembali, ia menjelaskan kejadian tadi. Haruka memberitahukan Jamet bahwa dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga Haruka datang membantu agar Jamet yang hanya bisa melihat lewat televisi tidak bersedih berlarut-larut. Kini Jamet benar-benar sangat mencintai Haruka. Hingga malam harinya saat mereka sedang mengobrol, Jamet yang bosan bermain sabun, ia pun mencoba berbagi oksigen dengan Haruka. Tapi di sini Haruka tidak merasakan apapun sama sekali, dikarenakan Haruka hanyalah seorang robot. Melihat reaksi Haruka, Jamet pun kesal dan masuk. Hingga saat di dalam, Jamet merasa bersalah. Lalu ia meminta maaf kepada Haruka dan menebusnya dengan cara membawa Haruka pergi ke warung kopi. Nah, saat di warung kopi, Jamet yang niatnya ingin membuat Haruka cemburu, malah ia yang cemburu melihat Haruka. Jamet yang tidak tahan, ia pun keluar dan mengajak wanita lain. Nah, saat di luar, lagi-lagi Jamet ingin membuat Haruka cemburu dengan cara membagi oksigen ke wanita tersebut. Tapi di sini malah dia ditabok, sedangkan Haruka yang melihatnya, ia pun langsung melempar wanita itu. Jamet pun langsung mencoba menolongnya, tapi wanita itu kabur, dikarenakan ia takut sama Haruka. Jamet yang terlalu banyak minum, ia pun langsung muntah. Ia pun menyuruh Haruka untuk mengelus punggungnya. Tapi karena Haruka adalah seorang robot, dia menyentuh Jamet pelan-pelan. Tapi efeknya sangat wow, sehingga Jamet kesakitan dan marah-marah pada Haruka. Ia pun mengusir Haruka dan untuk berhenti mengikutinya. Pagi harinya Jamet terbangun dari tidurnya dan kini ia menyesal atas apa yang ia lakukan tadi malam. Tapi seperti kata pepatah, bubur sudah menjadi nasi. Hingga ia menjalani hidup tanpa gairah dan kesepian. Hingga suatu hari terjadi gempa. Haruka yang datang dari masa depan, ia sudah tahu kapan terjadi gempa. Ia pun sudah siap dan menolong Jamet. Saat Jamet sedang dalam bahaya, Haruka yang terkena reruntuhan membuat ia tidak bisa keluar, sehingga ia memaksakan diri untuk membantu Jamet. Saat Jamet sudah selamat, Haruka menyuruh Jamet untuk segera pergi. Tapi Jamet tidak mau mendengarkan Haruka, hingga Haruka pun mendorong Jamet. Nah, malam harinya Jamet yang sedang sedih tidak mau kehilangan Haruka, ia pun kembali mencari Haruka di reruntuhan. Hingga Jamet pun menemukan Haruka. Sekarang kita sudah masuk ke masa depan, tepatnya 61 tahun setelah kejadian tadi.
Terlihat Jamet sedang merayakan ulang tahunnya dan di sini Jamet meninggal dunia. Mari kita sama-sama doakan si Jamet semoga ia tenang di alam sana. Dan waktu pun lompat lagi ke 63 tahun kemudian, tiba-tiba di kampus manusia yang mirip Haruka dan di sini kita sebut saja namanya Sakuri. Oh tidak, Sakura aja. Ia diberitahu oleh temannya bahwa temannya melihat robot yang sangat mirip dengannya. Sakura pun langsung pergi melihatnya. Saat lelang jengkol, Sakura dan ayahnya ikut hadir, hingga ialah yang dapat membeli robotnya Haruka. Ketika dia sudah sampai di rumah, Sakura memakai chipnya Haruka. Ia pun melihat semua memori Haruka bersama Jamet. Jamet. Hingga membuat Sakura ingin bertemu dengan Jamet. Ia pun pergi menjelajahi waktu dan bertemu Jamet persis seperti yang terjadi di awal saat Haruka pertama kali bertemu dengan Jamet. Spaghetti 美味しい？死には信じられなかった。私はだってめちゃくちゃ食べるし何しでかすか。 Hingga Sakura pun pamit dan pergi. Hingga Sakura kembali lagi ke waktu Jamet mencari tubuhnya Haruka. Dan di sini Sakura memutuskan untuk hidup di zaman ini bersama Jamet hingga filmnya pun selesai.